kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami tidak mungkin ada di tempat ini untuk sujud dan menyembah Tuhan. Sebab sesungguhnya kalau kami masih beroleh iman sampai dengan hari ini, semua juga oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kami. Engkaulah yang dengan setia membuat kami terus terpelihara di dalam kasih. Engkaulah juga yang dengan setia terus memelihara iman kami. Sebab sungguh ya Tuhan, kesalehan kami berdasarkan Tuhan. Kebaikan kami juga oleh karena kebaikan Tuhan. Bahkan juga kalau kami masih bisa setia kepada Tuhan, itu terlebih karena Tuhanlah yang setia kepada kami. Engkaulah yang tetap menjagai iman kami, menguatkan kami di tengah kelemahan, di tengah setiap apapun yang sedang kami hadapi. Engkau yang terus meneguhkan iman kami. Terima kasih oleh karena perkenanan Tuhan. Setiap kami semuanya boleh datang di hadapan Tuhan, tunduk menyembah Tuhan, bersujud di bawah kaki Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang hari ini datang di hadapan Tuhan demi untuk dirinya sendiri. Kami semuanya datang di hadapan-Mu untuk sujud menyembah Tuhan, memuliakan-Mu. Sebab Engkaulah pusat dari kehidupan kami. Engkaulah pusat dari ibadah kami. Engkau juga adalah tujuan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan menaungi setiap kami semuanya, sehingga kiranya melalui kesungguhan hati kami di dalam memuji menyembah Tuhan, Kau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar jika kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman, biarlah Tuhan terus membuat kami bisa memikirkan kebenaran firman dengan sebaik-baiknya, menangkap tentang pemberitaan firman dengan sebaik-baiknya, bahkan juga melalui pertolongan Allah Roh Kudus, kami boleh menyerap kebenaran firman ini juga dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian kami lebih mengenal Tuhan, kami tahu kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau di dalam pemberitaan firman ini, sebab sesungguhnya kami semuanya hendak mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi menjelang siang lah. Tapi terpujilah Tuhan juga karena saya melihat wajah-wajah yang segar, wajah-wajah yang cantik, yang baru terima bunga dan coklat dari, enggak kayaknya ya. Enggak lah Pak, sudah enggak musimnya terima bunga, terima coklat. Ya, untuk yang generasi-generasi seusia, ya sama-sama lah. Kita ini kan, saudara kan masih 40-an semua kan rata-rata ya. Iya toh. 20 tahun yang lalu, tapi enggak lah, bercanda saja ya. Iya, kalau ada di antara saudara yang masih muda, yang nggak dapat coklat, nggak dapat bunga, ya nggak apa-apa lah. Saudara bisa pergi ke Indomart, Alfamart, itu masih ada paketan kok ya. Beli Silver Queen 2 dapat bunga, ya toh. Jadi nanti saudara posting di IG, lalu bilang thank you ya bunganya, Mas Indomart begitu ya toh. Bukan dari pacar atau kekasih. Tapi saya pun juga tidak memberi apa-apa kepada istri saya. Coklat juga enggak, bunga juga enggak. Ciuman juga enggak secara khusus karena Valentine. Sebab kami berdua ini sebetulnya ya percaya bahwa cinta kasih manusia itu sebenarnya tidak ada yang perlu dirayakan di dalamnya. Maksud saya apa yang mau dirayakan di antara cinta kasih dua orang yang juga sama-sama jatuh di dalam dosa? Nah kamu saya, saudara. Kenapa begitu? Apa istimewanya cinta dua orang yang sama-sama jatuh dalam dosa, yang sama-sama masih harus disempurnakan di dalam kasih itu? Nggak ada istimewanya. Buktinya apa? Cinta suami juga kepada istri juga nggak sempurna. Iya kan? Nggak ada suami yang cukup peka bahwa kalau tanggal 2 bulan 2 biasanya diskon Shopee, lalu kemudian transfer Shopee Pay. Nggak ada yang begitu kan? Nggak ada yang ngamen. Nggak ada yang suami yang begitu. Sayang, besok tanggal 2 loh ya. Biasanya kalau tanggal kembar sama bulan itu Shopee ada gratis ini dan itu. Tak transfer ya, Notia cukup ya. Gitu. Gak ada yang begitu kan? Gak ada suami yang cukup peka sehingga kalau istri itu kelihatan apa capek-capek, lalu suami bangun lebih pagi, lalu tackle semua urusan dapur. Gak ada yang begitu kan? Ya gak ada. Sama juga gak ada istri yang begitu pekanya sehingga waktu suami misalnya kelihatan capek-capek, gak usah dibilang, langsung kemudian kamu pasti capek ya, tak pijeti aku ya. Gitu. Gak ada yang begitu kan? Kadang-kadang malah dibilangin, sayang aku pijet tono po. Bapak bilang, mbok cerita lo panggil pijet deh, mbok pikir aku gak kesel lah begitu kadang-kadang. Jadi apa yang hendak dirayakan dari hubungan cinta dua orang yang sama-sama jatuh dalam dosa? Makanya kalau kami wedding anniversary itu sudah,
Saya bilang sama istri saya, yang kita rayakan ini bukan cinta kita berdua loh. Bukannya saya tidak merasakan cinta istri atau istri tidak merasakan cinta, oh saya ini cinta banget sama istri saya itu. Oh iya, saya ngomong begini walaupun orangnya tidak ikut, saya nggak apa-apa karena join di YouTube. Jadi ya dia. Saya bilang bahwa apa yang perlu dirayakan, yang kita rayakan di dalam wedding anniversary atau Valentine itu sebetulnya bukan cinta antara manusia dengan manusia, tapi cinta Tuhan kepada kita. Saya ngomong sama istri saya, kalau kita merayakan wedding anniversary itu kita merayakan cintanya Tuhan dalam hidup pernikahan kita. Saya bilang begitu. Sebab sesungguhnya kalau bukan karena cinta Tuhan, hati manusia tidak akan digerakkan untuk mengasihi manusia yang lain. Sebetulnya. Amsal 21 ayat 1 itu mengatakan bahwa hati raja seperti apa? Batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia inginkan. Kan begitu. Jadi kalau ada suami hatinya masih mengasihi istri, itu bukan karena cantiknya istri loh. Kenapa? Bayangkan ya, banyak kasus perselingkuhan yang kami tangani itu juga. Kalau ada jemaat yang datang. Itu uniknya, suami itu bisa having affair dengan wanita yang sebetulnya gak lebih cantik daripada istrinya. Nah, maksud saya. Jadi apakah karena kecantikan hati suami itu bisa terarah pada? Enggak, sebaliknya sama juga. Jadi kalau pasangan masih mengasihi pasangannya, itu tentu karena Tuhan yang masih berkasih karunia untuk menjagai cinta kasih berdua. Nah, maksud saya. Jadi yang perlu kita rayakan adalah cintanya Tuhan. Nah, makanya kita hari ini belajar berkaitan dengan tema yang sudah ditampilkan, yaitu bahasa cinta. Lebih tepatnya adalah bahasa cinta Allah. Kenapa saya ingin kita sama-sama memikirkan hal ini? Karena tentu saja ini berkaitan dengan tema ibadah kita hari ini yang walaupun tidak secara langsung merayakan Valentine gitu ya, tapi kita ambil momennya saja untuk apa? Untuk kita juga mengingat cinta Tuhan kepada kita semuanya. Saya setuju kalau ada yang berpendapat bahwa cinta Tuhan tidak harus dirayakan 14 Februari. Ya saya setuju. Memang harus setiap hari. Betul ya, harus setiap hari. Bahkan saya punya judul khotbah itu tentang apa? Mendirikan tugu cinta Allah. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Isinya apa? Ya nanti kapan-kapan kalau diundang lagi. Enak. Ya, ini cuman ini saja iklan. Jadi di mana dalam khotbah itu ya isinya adalah apa? Kita mengingat tentang apa yang pernah dilakukan Allah, cintanya terhadap kita. Dan itu harus diingat-ingat. Makanya banyak tokoh-tokoh Alkitab itu setiap kali mereka punya momen dengan Allah itu, mereka selalu ingin mendirikan tugu di situ. Sebagai apa? Peringatan tentang cinta Allah. Nah, hari ini mungkin tidak ada tugu-tugu seperti itu. Tapi mestinya kita juga mendirikan tugu cinta Allah dalam kehidupan kita. Betul ya? Karena sesungguhnya Allah itu mencintai dan mengasihi kita. Tidak ada satu detik dalam kehidupan kita di mana Dia tidak menyatakan cintanya kepada kita. Kenapa? Karena nyatanya Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Coba lihat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8b, lalu kemudian juga ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8b, lalu kemudian kita juga baca masih di surat dan pasal yang sama, tapi di ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah apa? Kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah, ayat 16-nya kepada kita. Allah adalah kasih. Frase ini diulang lagi. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Dia, dan Allah di dalam Dia. Menarik. Kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih, maka berarti menunjukkan segala sesuatu dalam diri Allah itu tidak lain tidak bukan, pasti mengekspresikan kasih Allah itu. Jadi bukannya kalimatnya adalah kasih adalah Allah, tapi Allah adalah kasih. Kenapa saya perlu mempertegas hal ini Bapak Ibu? Karena pengajaran-pengajaran liberal hari ini hanya karena mengambil ayat itu bahwa Allah adalah kasih, lalu kemudian dia menyamakan kasih adalah Allah. Padahal kalau disebutkan Allah adalah kasih, tidak equal dengan apa? Kasih adalah Allah. Maksud saya apa? Tidak seadanya kasih itu sama dengan Allah. Ngerti maksud saya? Itu berbeda. Makanya kemudian kemarin itu rame sempat beberapa waktu yang lalu ya, di media sosial tentang apa itu? Tentang ajaran ajaran apa? Dari seorang, saya tidak tahu dia ini pendeta atau tidak ya, tapi yang jelas dia ini banyak followers di media sosial, termasuk di IG, di YouTube. Sebetulnya dia ini adalah seorang liberal gitu ya.
yang menyatakan bahwa pokoknya kalau orang itu menunjukkan kasih, berarti ada Allah di dalam dirinya. Gitu loh. Kenapa? Karena kesalahpahaman tentang ayat itu. Bahwa kalau disebutkan Allah adalah kasih, lalu dia menyamadengankan kasih adalah Allah. Padahal tidak seadanya kasih adalah Allah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kasih kita, kasih pasangan terhadap pasangannya, itu juga tidak berarti kemudian menunjukkan kasih Allah. Sebab kalau memang itu menunjukkan kasih Allah, paling tidak ada beberapa cirinya. Yang pertama, tentu saja tidak ada in return bagi diri kita. Waktu Allah mengasihi kita, kasihnya itu tidak in return bagi dirinya loh. Tidak ada dalam diri Allah itu di mana waktu dia memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya demi supaya kita mengasihi dia lagi. Enggak. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada untungnya bagi Allah untuk kita mengasihi dia. Dia tetap Allah. Either apakah kita itu mengasihi dia atau tidak. Betul ya? Dia tetap Allah. Bahkan jika kita itu percaya ada Allah atau tidak. Dia tetap Allah. Tidak ada ngaruhnya, tidak ada ngefeknya. Seseorang pernah bertanya kepada saya, kalau memang Tuhan itu tulus dalam mengasihi kita, kenapa lalu kemudian kita disuruh mengasihi dia? Perintah untuk mengasihi dia. Kenapa kita disuruh memuji dia? Kalau memang kasihnya itu tulus, kenapa ada perintah-perintah itu? Saya bilang bahwa kalaupun Allah memerintahkan itu bukan demi dirinya sendiri. Kalau dia itu adalah pribadi yang waktu dia mengasihi, demi supaya objek kasihnya mengasihi dia balik. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Di atas mimbar ini saya bilang, saya akan berhenti mengasihi dia, saya akan berhenti mencintai dia, saya akan berhenti melayani dia, bahkan saya akan berhenti untuk percaya kepadanya. Untuk apa percaya kepada pribadi yang tidak sempurna, yang masih butuh, dalam tanda kutip, disempurnakan dengan cinta orang yang lainnya. Kalau dia itu memang membutuhkan kasih kita, karena kebutuhan dirinya sendiri akan kasih kita, ya berarti dia bukan Allah yang sempurna, dia bukan pribadi yang sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana menjawab pertanyaan tadi? Bukankah memang ada perintah-perintah untuk mengasihi dia? Waktu Allah memerintahkan kita mengasihi dia, itu bukan demi dia loh, tapi demi kita. Sebab kalau kita ini tidak mengasihi dia, maka kita ini akan jatuh pada dua pilihan ini saja. Mengasihi diri kita, atau mengasihi dunia ini. Atau bahkan kedua-duanya. Dan saudara tahu apa endingnya kalau kita mengasihi diri kita sendiri? Yang pertama, kita akan masuk di dalam kehidupan yang tidak akan pernah memuaskan dan membuat kita damai sejahtera. Contoh ya, bisakah saudara bilang puas dengan apa yang saudara inginkan? Tidak ada. Kecantikan itu tidak akan memuaskan kan? Betul ya? Kecantikan tidak akan memuaskan. Bahkan jika seluruh gereja, orang satu gereja loh, tiap ketemu saudara bisa, ya ampun sih, lu tambah ayu lu ya tak delok. Yang lain tambah kendor, lu tambah ketat. Saking ketatnya kayak sok guyu lu ya. Wotat. Jadi istri saya ini sedang leher bawahnya ini mungkin kena kelenjar getah bening atau apa, agak kaku. Jadi dia tuh enggak bisa ketawa, tak goda itu gitu tuh. Ketat. Beberapa ibu-ibu kan seneng kalau pipinya ketat gitu. Padahal kalau terlalu ketat nggak bisa buat senyum Bapak Ibu. Misalnya gitu, kecantikan juga nggak akan pernah memuaskan kan? Betul kan? Buktinya bagaimanapun orang memuji kita itu selalu pengen tampil paling cantik itu. Bahkan kalau ada orang cantik lain di gereja, alah percuma deh itu. Aslinya dia iya operasian kan ini gitu. Karena apa? Kita kepengen jadi yang paling cantik. Kecantikan nggak akan pernah memuaskan. Betul kan? Kekayaan memuaskan. Buktinya orang yang paling kaya pun juga masih bekerja demi menjaga kekayaannya kan. Tidak akan pernah memuaskan. Dunia ini apalagi, tidak akan pernah memuaskan kita. Nah, bukan saja kita akan jatuh oleh kehidupan yang apa itu, yang sia-sia karena tidak akan pernah memuaskan. Tapi juga kalau kita mengasihi diri kita atau mengasihi dunia ini, dan kita tidak mengasihi Allah, ending dari kehidupan kita itu jelas ya. Tentu saja kalau orang tidak mengasihi Allah di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa mengasihi Allah di dunia yang lain. Maksud saya afterlife. Sehingga ending dari orang-orang ini ya pasti akan apa? Membusuk selama-lamanya di neraka. Jadi kalau Tuhan suruh kita mengasihi dia, itu bukan demi dia, tapi demi kita. Supaya kita bisa menjalani hidup yang benar, supaya kita ketika mengakhiri hidup ini juga berada bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan yang kekal. Sudah ngerti maksud saya? Jadi Allah itu adalah Allah yang apa? Kasihnya apa? Tidak ada in return bagi kita. Nah, kasih di dunia ini tentu tidak sama dengan adalah Allah, atau kasih tidak berarti adalah Allah.
Karena apa? Kasih di dunia ini selalu always in return bagi dirinya sendiri. Kelihatannya baik ya. Imlek kirim-kirim ya toh. Apalagi misalnya apa itu? Cap gomean, kirim ya toh. Isa ngerti loh, aku itu doyan lontong. Gitu. Kirimin lontong cap gomek. Begitu nyampe, ditelepon lah saudara. Ya apa, wes nyampe tak kirimanku. Wes, kok gak mbok posting di IG-mu gitu. Desek ya, belum tak rasakno, durung tak incipi. Tunggulah setengah jam. Wes mbok pangan ta? Wes entek pisan. Enak. Kok gak mbok posting sih ya apa sih begitu. Kenapa? Karena keinginannya memberi supaya diposting di IG supaya orang lain tahu kalau dia baik. Nah, kamu saya. Jadi seperti itulah kasih di dunia. Jadi apakah seadanya kasih adalah Allah? Tentu saja tidak. Tapi yang kita sama-sama baca tadi, Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih sekali lagi, berarti segala sesuatu yang keluar dalam dirinya, itu pasti mengekspresikan cinta dan kasihnya. Setuju ya? Segala sesuatu. Tapi tahukah saudara, rupanya ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, atau bahkan dalam kedaulatannya dia rancangkan itu terjadi, yang kemudian kita pikir itu tidak enak untuk kita alami. Untuk kita hidupi. Lalu bagaimana dengan kasihnya? Apakah kalau ada hal-hal tidak enak terjadi dalam diri kita, itu berarti menunjukkan Allah tidak mengasihi kita? Nah, hari ini kita akan belajar hal-hal itu, supaya kita tidak salah paham dengan cintanya Allah. Oke ya? Tujuan dari pembelajaran kita, outputnya adalah kita jadi lebih ngerti tentang bahasa cintanya Allah, sehingga kita tidak salah paham dengan ekspresi cintanya Allah, bahasa cintanya Allah. Sebab sesungguhnya, dalam hubungan kita, relasi kita dengan orang lain, dengan orang-orang yang kita kasih, pun ada bahasa cinta loh. Seorang yang bernama Gary Chapman, itu pernah menuliskan tentang the 5 language of love. Ada 5 bahasa cinta, yang mayoritas semua orang itu pasti memiliki ini. Ya tergantung mana yang lebih dominan saja. Tapi minimal ada 2 atau bahkan 3 bahasa cinta yang ada dalam diri orang-orang ini. Apa saja 5 itu? Yang pertama, word of affirmation atau pujian-pujian. Jadi ada orang yang seneng kalau terima pujian. Nah, saudara perlu ngerti ini. Perlu pelajari itu. Bahasa cintanya istriku itu apa ya? Bahasa cintanya pasanganku itu apa? Saudara tahu kegagalan dari ketidakmengertian tentang bahasa cinta akan membuat orang yang kita sudah sayangi, sudah cintai, merasa nggak dicintai. Kenapa? Bahasa cintanya nggak nyambung. Nah, kamu saya. Bahasa cintanya istri itu loh diberi pujian. Suami gak pernah beri pujian. Nanti kalau habis masak, istri susah payah masak. Gak pernah loh seumur hidup. Aku kawin beda itu wis 60 tahun. Aku loh, umurmu lah 2 tahun. Aku 2 tahun di nikah sama mamaku misalnya. Itu loh gak pernah dia itu muji. Enak loh masakanmu. Blas gak pernah. Misalnya, padahal istri itu senangnya dipuji. Bahasa cintanya adalah dipuji. Kalau sudah dapat pujian, rasanya kayak dicintai luar biasa. Padahal itu bahasa cinta yang menurut saya paling ekonomis, Bapak Ibu ya. Iya toh. Tapi ada orang-orang, ada pria-pria, ada suami-suami yang kalau dibilang istrinya, lu tak delok ya tambah tuwek, tambah mateng, tambah ganteng. Itu rasanya kayak gitu. Sewenang itu. Ada yang begitu. Nah, itu bahasa kasihnya berarti apa? Word of affirmation atau pujian-pujian. Ada bahasa cinta yang lain, yaitu apa? Quality time. Atau apa? Waktu bersama-sama yang berkualitas. Entah itu ngobrol bersama, gak usah kemana-mana. Di rumah saja ngobrol, saudara beri waktu dengan pasangan untuk ngobrol, mendengarkan dia dari hati ke hati. Hal-hal seperti itu, kalau memang bahasa cinta pasangan itu adalah apa? Quality time, dia sudah merasa dicintai. Lagi-lagi ini adalah bahasa cinta yang apa? Ekonomis, ya, karena nggak perlu modal. Itu cukup sudah beri waktu, dengar dia ngomong, kasih dia kesempatan, sudah mendengar dia saling bercakap-cakap dari hati ke hati, orang sudah merasa dicintai. Ada yang begitu. Nah, kita mau masuk dalam bahasa cinta yang agak lebih tidak terlalu ekonomis, yaitu apa? Ada orang-orang yang bahasa cintanya itu receiving gift atau menerima hadiah. Jadi saudara mungkin nggak usah belikan yang mahal-mahal. Pulang kerja,
bawain apa? Misua kesukaannya dia. Rasanya kayak, loh kamu itu loh ya ampun, dari muda sampai sekarang loh, cintamu gak pernah berubah. Kenapa? Karena bahasa cintanya adalah receiving gift. Jadi kalau dikasih hadiah, dia senengnya bukan main. Nah orang-orang begitu itu gak nyambung. Kalau kita itu bahasa cintanya adalah apa? Misalnya memuji. Orang senengnya diberi hadiah kok, mbok puji terus. Lama-lama dia bilang, gombal kamu itu ngomong tok, gak pernah mbok ekspresikan cintamu. Padahal merasa memuji itu sudah menunjukkan cinta. Tapi yang satu bahasa cintanya bukan menerima pujian, tapi menerima hadiah. Nyambung gak? Gak nyambung. Akibatnya apa? Pasangan jadi merasa tidak dicintai sama pasangannya. Yang keempat apalagi? Act of service. Atau apa? Tindakan nyata untuk membantu. Contoh misalnya, satu kali Bapak Ibu, saya tahu bahasa cintanya istri saya itu ya salah satunya walaupun tidak terlalu dominan adalah ketika saya membantu dia secara nyata. Satu kali malam saya lihat dia agak kurang enak badan, lalu kemudian sehingga tumpukan piring, mangkok, beberapa gelas dan yang lain itu belum sempat dicuci. Nah memang biasanya dia sendiri, walaupun kami ada 4 pembantu, tapi pembantu kami sedang kami kasih liburan ke Turki sama ke Dubai Bapak Ibu ya. Ya, tidak pulang-pulang karena kecantol kerja di sana, haleluya. Anyway, jadi pagi-pagi saya bangun lebih awal. Saya cuci. Saya sengaja cuci pelan-pelan, gak gelondangan, pelan-pelan. Begitu dia bangun, setelah dia doa sendiri, lalu dia bangun, dia keluar. Loh, kan kora-kora saya. Enggak kok, aku baru bangun. Lah kok bersih kora-kora? Oh pasti kamu, gitu-gitu sudah. Gue tak duduk sapu malah itu. Tapi lucu ya melihat dia merasa dicintai ketika apa? Saya bantuin dia kora-kora. Do you know kora-kora yang mainan gini loh. Bukan ya, cuci piring itu. Dia merasa dicintai karena bahasa kasihnya adalah itu salah satunya. Gitu loh. Nah makanya perlu ya, kalau saudara peduli dengan pasangan, enggak usah ini bukan hanya pasangan, dengan orang tua juga begitu. Iya kan? Anak kepada orang tua juga begitu. Saudara kirimi orang tuamu hadiah terus. Padahal bahasa cintanya orang tua itu quality time bersama anak misalnya. Bersama cucu misalnya. Nah itu perlu untuk kita tahu. Lu jangankan ke hubungan keluarga. Sesama jemaat juga begitu. Gembala dengan jemaat, sesama jemaat saling, pelayan-pelayan juga harus begitu. Harus ngerti itu. Ada satu ibu di gereja kami itu. Saya tahu dia itu kalau dipuji berbunga-bunga Bapak Ibu. Beliau ini pelayanan singer. Tapi ya ini hanya kita saja ya, hanya kita saja. Suara beliau sebenarnya tidak terlalu enak Bapak Ibu, tidak terlalu enak. Tapi karena gairah melayaninya itu luar biasa. Saya ingat itu waktu audisi itu, dia datang sendirian. Saya tanya, loh Bu mana anaknya? Kan biasanya dianterin anaknya. Tidak mau nganterin Pak, malu anakku. Dari ini mama loh suaranya fals, kok pengen jadi singer gitu. Wah aku ngomong aja sama DE, kan Tuhan itu melihat hati yo, tidak mendengar suara kita, melihat hati. Dalam hati memang Tuhan melihat hatimu, tapi jemaat ngurungin suaramu masalahnya kan gitu. Tapi kan saya tidak mungkin ngomong gitu di depan dia kan. Jadi ya wes sudah terima aja. Yang penting nanti mikir cilik no. Nah itu. Tapi dia tuh sawenang dipuji Bapak Ibu. Setiap kali selesai pelayanan saya selalu thank you ya Bu sudah melayani Tuhan. Wih ya ampun tadi tuh. Suaranya ibu itu mengcover seluruh singer-singer itu. Masa sih padahal rodok gak apa lo mau gitu-gitu. Sawenang nih dipuji. Tapi enggak apa-apa gitu itu. Ya, itu bukan lip service saja. Membuat dia tetap semangat melayani. Ya enggak apa-apa juga. Sambil diajari. Kami datangkan guru vokal untuk ngajari. Ya walaupun memang sudah 4 tahun lebih enggak ada terlalu berkembangan ya. Tapi enggak apa-apa juga. Jadi perlu tahu itu gitu loh. Bahasa cinta. Nah yang terakhir ada bahasa cinta physical touch. Ada bahasa cinta apa? Sentuhan fisik. Istri-istri kadang seneng. Kalau pas jalan di mall, suami pegang tangan istri. Rasanya kayak dicintai. Betul ya? Enggak ada yang gitu ya. Mungkin bahasa cintanya dari receiving gift. Percuma Pak, nang mall dicekeli terus tambah gak bebas aku gitu ya. Sama, saya itu kalau jalan sama istri saya, kalau nge-mall, pasti tak pegangi tangannya itu. Jemaat sing delok, loh ya ampun mesra ya Pak Petra, gandengan tangan terus anaknya wis 2 kan. Saudara enggak tahu tak gandengi beno. Nek tak culuk ya hilang saudara itu. Wis lihat 20 plus 70 hilang saudara itu.
Saya mesti ngomong-ngomong kadang-kadang kalau lupa ndak tak gandeng itu saya ngomong, "Loh nanti bojoku mau," gitu kan. Nah, sudah cepat punya ilmu ngilang. So, jadi kadang-kadang ada yang begitu ya, perlu physical touch. Betul ya? Kadang-kadang begitu. Saya kalau ngomong sama orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, saya kadang-kadang mesti saya pegang, ih Tuhan berkati ya Mak, Tuhan berkati ya. Seneng sudah. Benar seneng. Saya kapan hari besuk, enggak ceritani dulu ya, enggak apa-apa ya. Kan kita ini lebih senang dengar cerita kan daripada bahas. Saya itu besuk jemaat, sudah tua Bapak Ibu, sudah tua. Dia ini dulu mantan petinju, jadi tulang-tulangnya masih kelihatan tegap gitu. Jatuh, kemudian bagian pahanya ini tulang sininya ini agak bermasalah. Saya besuk, saya doakan sambil saya elus-elusuk, cepat sembuh ya. Pokoknya kalau sakit panggil nama Tuhan Yesus. Sudah tahu dia saweneng tak elus-elus. Saweneng. Tangan saya dipegang ini, ditaruh di kepalanya. Dilus-lus di kepalanya gini. Loh saya ini sungkan, mau baru ketemu itu. Sungkan. Tapi karena dia seneng ya, tambah tak elus-elus gak apa-apa wis itu. Iya wis Tuhan berkati ya, pokoknya nanti besok aku tak datang ke sini lagi ya. Pengen makan apa tak bawain ya. Gak apa-apa aku tak klaim no anakmu kok ini. Belinya. Dan disayang, ngerasa disayang karena ternyata bahasa cintanya apa? Physical touch. Jadi mesti tahu Bapak Ibu ya. Supaya apa? Pasangan itu merasa dicintai. Karena apa? Kita mencintai dengan bahasa yang tepat. Begitu juga jemaat. Harus tahu. Nah ini memang luar biasanya kalau gereja yang tidak besar-besar, maksudnya tidak besar-besar banget, itu bisa punya kesempatan untuk apa? Saling mengenal, saling mengerti. Gitu kan? Nah, menurut saya gereja juga tidak usah terlalu besar-besar. Karena gereja semakin besar, operasionalnya juga biayanya semakin besar. Anehnya banyak gembala yang pengen punya gereja yang besar. Padahal biaya operasionalnya semakin besar. Terus kalau gereja tidak punya pilar finansial, mau apa yang dipakai? Betul kan? Akhirnya ya orang-orang kaya di dalam gereja yang dalam tanda kutip diistimewakan. Karena dianggap mendukung operasional. Akibatnya apa? Ya khotbah tidak akan diberitakan dengan sebebas-bebasnya. Khawatir nih orang kaya tersinggung. Kan begitu kan? Nah itu lingkaran yang, tapi saya bersyukur, oh ya cukup lah begini ya paling nanti dibesarkan dikit supaya ini sudah cukup, tidak usah terlalu besar supaya bisa saling mengenal. So Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa cintanya Allah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita seneng tuh kalau kita menerima bahasa cintanya Allah. Sebab memang bahasa cinta Allah itu ada yang positif dan ada yang negatif. Saya bilang positif dan negatif bukan berarti yang negatif itu identik dengan sesuatu yang tidak baik, enggak ya. Negatif atau kata negatif enggak selalu identik dengan sesuatu yang tidak baik. Oke? Misalnya arus listrik itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu bukan datangnya dari setan gitu loh ya. Lu ini arus positifnya negatif, arus listriknya negatif, berarti datang dari setan. Ya enggak. Sudah kalau cek golongan darah itu mesti ada golongan darah misalnya B. Resusnya entah itu positif atau negatif. Begitu sudah dicek golongan darah B negatif. Jangan bilang, darah Yesus, tolong Tuhan ganti darah. Masa darahku negatif? Jangan. Ya enggak apa-apa juga. Yang negatif enggak selalu buruk. Sama kalau saya bilang ada aspek negatif, nanti kita akan pelajari. Enggak berarti bahwa itu sesuatu yang buruk. Lalu apa itu? Ya, nanti pelan-pelan kita akan pelajari. Yang pertama, saudara, ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek positif. Apa aspek positif dari kasih Allah itu? Yaitu yang pertama, ketika dia memelihara kita. Kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang keempat. Ini kisah yang terkenal dan saya yakin sudah tahu kisah ini. Sehingga kalau saya kutip langsung di ayat yang keempat, saudara juga pasti akan mengerti. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ketika Elia itu diutus Tuhan sampai di sungai Kerit itu. Perhatikan baik. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana, memberi makan engkau di sana. Menarik ya. Dan sudah tahu ini realisasinya benar-benar itu burung-burung gagak bawain Elia daging yang walaupun burung gagak ini karnivora, tapi rupanya daging itu justru dikirimkan, diberikan kepada Elia. Waktu Allah memelihara kita, kita bersyukur, kita senang. Betul? Kapan hari itu pas cap gomean itu beberapa jemaat kirimi kami lontong cap gome. Pas istri saya lagi kurang enak badan jadi dia enggak masak.
kiriman, ngomong cap gomek. Saya sampai, wih puji Tuhan ya, kami bagikan ke mertua, kami bagikan ini. Puji Tuhan, seneng rasanya. Dan kami percaya itulah bentuk pemeliharaan Allah. Iya kan? Hal-hal yang mungkin dipandang sepele, tapi pasti itu bentuk pemeliharaan Allah. Kita itu sampai dengan hari ini ada dalam keadaan yang sehat, itu juga karena Allah yang memelihara kita. Setuju ya? Setuju kan? Baik itu pemeliharaan bersifat jasmani maupun rohani. Pemeliharaan rohani itu juga lebih penting itu. Karena apa? Kalaupun kita dalam keadaan jasmani yang lemah, tapi iman kita dikuatkan itu juga karena Allah yang memelihara kita itu. Makanya dalam salah satu pokok dari The 5 Point of Calvinism itu kan ada yang disebutkan apa itu? Ketekunan orang-orang kudus. Sebetulnya itu memang ada yang menyampaikan yang lebih tepat sebenarnya bukan ketekunan orang-orang kudus, tapi ketekunan Allah memelihara iman dari orang-orang kudus itu. Gitu. Nah, memang istilah yang memang sangat terbatas. Yang penting kan apa? Makna dari istilah itu. Tapi yang menarik adalah apa? Bahwa waktu Allah memelihara kita, kita ini senang Bapak Ibu. Menerima pemeliharaan Allah, senang tentu saja. Yang kedua, waktu Allah mengabulkan doa, kita juga senang ini. Contoh lihat misalnya ya, di Kejadian pasal yang ke-25. Ini adalah aspek-aspek positif dari bahasa cinta Allah ketika dia itu mengabulkan doa kita. Lihat ini. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu apa? Waktu doa kita dikabulkan Tuhan. Senang enggak sudah? Senang Bapak Ibu. Senang. Beberapa waktu yang lalu itu kan Surabaya hujan daweres banget ya. Daweres banget. Saking deresnya talang rumah kami itu enggak bisa nampung air hujan. Nah akibatnya apa? Meluber lah. Entah mungkin karena ada kotoran yang menyumbat atau apa, sehingga kemudian meluber. Nah waktu meluber, talangnya itu masuk ke plafon Bapak Ibu. Masuk ke plafon, karena plafonnya itu terbuat dari material yang kalau basah itu bisa cepat nyunyut. Do you know what's the meaning of nyunyut? Nyunyut itu bahasa Indonesianya apa? Hancur, oke ya. Tapi kalau nyunyut kayaknya lebih spesifik gitu ya. Nah misalnya begitu ya. Karena plafonnya itu terbuat dari gipsum kalau saya tidak salah, yang kalau kena air itu bisa hancur tadi. Wah akibatnya apa? Plafonnya ambrol Bapak Ibu. Do you know what's the meaning of ambrol? Ambrol itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Jadi jebol itu ya, bro gitu. Sehingga rumah kami itu, wah puji Tuhan ada pemandangan air terjun Bapak Ibu ya. Kami bersyukur, wah puji Tuhan, gak usah kemana-mana, bisa lihat air terjun, foto-foto gitu kan ya. Wah bro gitu. Kami ini singgir-singgirkan barang-barang yang di bawahnya gitu. Lalu kemudian dia bersama dengan istri dan 4 orang pembantu yang belum pulang-pulang gitu. Itu kami nguras begitu. Sehingga beberapa hari kemudian ketika mendung gitu, saya sudah doa Tuhan dalam ojo udan terus-terus, oh Tuhan, udan terus-terus. Puji Tuhan tidak hujan terus. Kapan hari itu hujan? Tidak terlalu deras. Sudah tahu setelah hujan reda, kami baru tahu di Instagram itu. Ternyata area-area sekitar rumah kami, itu semua pada hujan angin, banjir tidak karu-karuan. Di area rumah kami, puji Tuhan tidak deras hujannya. Rasanya kayak Tuhan mengabulkan doa. Seneng ya? Tuh, sudah Kak. Seneng ya? Seneng. Pasti seneng. Ketika Tuhan mengabulkan doa, kita seneng. Kita merasa kita dicintai Tuhan. Begitu juga waktu Allah menolong, menyelamatkan kita. Kita seneng luar biasa. Dan memang itu adalah aspek-aspek dari bahasa cinta Allah yang saya sebut sebagai aspek yang positif. Kenapa? Karena waktu kita menerimanya, kita senang dan kita tahu bahwa Allah sedang mencintai kita. Tapi tahukah saudara, ada bagian yang kedua yaitu aspek yang negatif. Saya sebut ini sebagai aspek yang negatif karena apa? Waktu kita menerima kasih Allah yang berikut ini, kita merasa justru Allah tidak sedang mengasihi kita. Seringkali waktu Allah menunjukkan kasih-Nya melalui bahasa-bahasa cinta yang berikut ini yang nanti kita akan pelajari. Justru di situ kita merasa Allah ini kok kejem, Allah ini kok jahat, Allah ini kok tidak sayang, Allah ini kok tidak mengasihi dan seterusnya. Contoh misalnya apa? Waktu Tuhan memurnikan iman dan karakter kita. Waktu dia memurnikan iman dan karakter kita, itu tidak enak. Kenapa? Karena iman itu dimurnikan. Diibaratkan seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Artinya apa?
diproses begitu rupa. Dan itu tidak mengenakan. Coba lihat 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Saudara boleh lihat Alkitab saudara. Jangan lihat saya terus. Walaupun saya tahu, saya enggak. 1 Petrus pasal tadi pagi, Bu Gembala kontak saya, Pak, nanti kita Pak Valentinean. Jadi dress code-nya pink atau putih. Padahal saya sudah siapkan batik. Tapi saya ini kan nurut sama gembala, saudara ya. Saya bilang, siap. Saya bilang gitu. Yang cewek boleh pakai pink, yang cowok boleh pakai putih. Nah, karena saya separuh-separuh, jadi ya saya pakai. Namanya Putut Petra, untung Wulandaru, bukan Wulandari. Ya. Kalau Wulandari separuh-separuh. Saudara. Coba lihat ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Bergembiralah akan hal itu. Kalau saudara pengen membaca Alkitab dengan jelas, maka kalau ketemu ayat-ayat yang begini ya, bergembiralah akan hal itu. Kita mesti tahu, itu apa? Gitu loh. Kenapa kita disuruh bergembira akan hal itu? Lah itu apa? Mesti ditanya itu, mesti dicari itu. Makanya tidak bisa baca ayat, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu tidak ngerti apa maksudnya. Nah, kalau saudara kepengen tahu itu apa, maka carinya di mana? Galaxy Mall, puji Tuhan, haleluya. Enggak. Bergembiralah akan hal itu, ya yang dimaksud dengan itu mestinya ada di ayat-ayat sebelumnya, kan begitu kan? Nah, itu namanya konteks dekat. Kalau saudara baca, saudara akan tahu bahwa hal itu adalah hal-hal yang disediakan oleh Tuhan tersimpan di sorga bagi kita. Ayat yang keempat. Yang dikatakan bahwa itu tidak layu, tidak dapat binasa, tidak cemar, tidak dicuri oleh pencuri dan seterusnya. Hal-hal yang kekal yang disediakan oleh Allah bagi kita. Ayat 6 berkata apa? Bergembiralah akan hal itu. Ya tentu saja. Namun tidak berhenti di situ ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ayat 7. Maksud semuanya itu di ayat 7 kira-kira menunjuk pada apa ya? Betul. Oh belum ada ya. Apa ya? Tadi di ayat 6, hal itu kalau kita lihat adalah apa? Bagian yang tersimpan di sorga bagi kita. Lalu kemudian, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Itu kira-kira apa Bapak Ibu? Apa? Itu apa? Maksud semuanya itu adalah apa? Berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai duka cita itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi yang dimaksudkan di ayat ini adalah begini, kita mesti bersyukur, bergembira akan hal-hal yang tersimpan di sorga, yang disediakan Allah bagi kita. Meskipun memang itu belum kita nikmati sekarang. Karena hal-hal yang tersimpan di sorga, baru kita bisa mengaksesnya, menikmatinya ketika apa? Ketika apa? Ya ketika kita sudah di sorga, maka kita akan menikmati semua berkat yang tersimpan di sorga itu. Betul ya? Persoalannya kan itu nanti Pak. Itu baru nanti ketika kita di sorga. Nah sementara sekarang ini loh, hidup di dunia ini susah payah. Makanya ada seorang jemaat yang pernah ngomong begini sama seorang hamba Tuhan yang khotbah tentang sorga. Percuma, pendeta ngomong soal sorga. Itu kan kok nikmati, yang penting gue saiki loh ya, apa cara bayar cicilan, bayar itu yang penting. Gitu. Padahal ya dua-dua sama-sama pentingnya ya. Karena apa? Rasul Paulus itu pernah menyatakan, sekalipun tubuh lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia rohani kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Sebab kami tidak berfokus pada hal-hal yang kelihatan, hal-hal sekarang ini. Tapi kami berfokus pada hal-hal yang tidak kelihatan. Apa itu? Ya harta yang tersimpan di sorga bagi dia. Upah yang disediakan Tuhan di sorga. Itu. Jadi sama-sama pentingnya. Nah ayat yang ke-7 ini dikatakan maksud semuanya itu, yaitu ketika apa? Kita mesti harus berduka cita karena berbagai pencobaan. Itu pun ternyata adalah sesuatu yang baik.
Sebab apa? Melalui semua itu iman kita dimurnikan. Nah, maksud saya, saudara? Tapi kita ini kan seringkali nggak mau ya terima hal yang begitu. Kita pikir apa yang tidak mengenakkan bagi daging kita adalah sesuatu yang tidak baik. Padahal ternyata waktu ada orang yang memfitnah kita, itu sedang memproses karakter kita. Waktu ada orang yang nggak tahu berterima kasih sama kita, malah justru jelek-jelekin kita di luar, di mana-mana. Itu justru memurnikan karakter kita. Lalu, waktu ada hal-hal yang kita gak bayangkan terjadi, kok bisa terjadi? Kita sakit lah, terima kabar buruk lah, dan yang lain-lainnya. Rasanya kayak itu semua ada pencobaan yang mendatangkan berbagai-bagai duka cita. Tapi ternyata maksud dari semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kita. Dan tujuan dari apa? Pemurnian iman adalah supaya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi memang waktu Allah memurnikan iman kita, seringkali kita pandang itu sebagai sesuatu yang buruk. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bahwa tidak ada satu perkara yang diizinkan Tuhan terjadi pada hidup anak-anak Tuhan, kecuali demi mendatangkan kebaikan. Tidak ada hal yang paling buruk saja terjadi, diizinkan Tuhan terjadi, demi mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin tidak itu. Sebab apa? Memang itu yang dinyatakan Alkitab pada kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu apa? Hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Melalui kabar yang baik maupun kabar yang buruk. Melalui sesuatu yang membuat kita tertawa, tersenyum maupun yang membuat kita harus apa? Menangis maupun menderita. Semuanya demi mendatangkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti melihat ini secara komprehensif. Bahwa waktu Allah memurnikan iman dan karakter kita, sesungguhnya Dia pun juga sedang mengasihi kita semuanya. Makanya orang Kristen harus belajar untuk tidak selalu always seadanya masalah ditengkang, ditengking, tengkang-tengking. Rupanya ada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi untuk memurnikan iman kita. Setuju dengan saya, saudara? Itu loh, ada yang diizinkan Tuhan begitu. Kita merasa tidak dihargai, demi supaya memproses ego kita. Kita merasa tidak dihormati, demi supaya memproses kesombongan kita. Misalnya, akibatnya apa? Iman kita dimurnikan. Sehingga pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Hal yang kedua, ketika itu dinyatakan pada hidup kita, dan seringkali itu tidak mengenakkan adalah ketika Allah itu menunjukkan kedikdayaannya dengan memperlihatkan ketidakberdayaan kita. Wah, ini tidak enak, saudara. Saya ulang ya. Ketika Tuhan itu menunjukkan kedikdayaannya kepada kita dengan memperlihatkan ketidakberdayaan kita. Wah, ini paling tidak enak. Tapi kalau Allah sampai menyatakan hal itu bagi kita, tidak lain tidak bukan demi untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Coba lihat Yunus ya, ada satu peristiwa yang menarik, yaitu ketika Yunus itu diperhadapkan pada apa? Pada kedikdayaan Allah, sehingga menunjukkan ketidakberdayaannya. Yunus pasalnya yang kedua Bapak Ibu, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, di materi saya sudah saya tampilkan, supaya memudahkan teman-teman yang melayani multimedia. Walaupun kadang-kadang tidak apa-apa sedikit dianiaya ya. Karena dalam penganiayaan rupa Kristus itu nyata kan itu. Jadi kadang-kadang. Tapi kali ini saya mudahkan saja. Perhatikan baik, Yunus 2 ya ayat 5 sampai 6. Segala air telah mengepung aku. Ini ketika Yunus itu dalam proses pertobatannya di dalam perut ikan. Ikan apa? Ikan ikan besar, itu bukan ikan paus. Walaupun ternyata memang yang makan dan yang telan Yunus itu memang benar-benar ikan paus. Lebih tepatnya ikan paus sperma. Karena peristiwa ini kan terjadi di Laut Mediterania. Dan di waktu itu hanya ada 2 binatang laut besar. Paus sperma ini dan ini giant squid. Dan rupanya saking gedenya paus sperma ini, bahkan sampai bisa telan itu, cumi-cumi raksasa itu. Gede banget, memang paus sperma. Dan anehnya Bapak Ibu, kalau saudara nanti perhatikan kisah itu, wah menarik. Ternyata orang-orang Niniwe, ini sedikit cerita ya. Nanti kalau saudara kepengen lengkapnya ya nanti undang saya lagi, jadi saya khotbah khusus soal ini. Enggak bercanda.
Jadi rupanya orang-orang Niniwe itu menyembah patung dari dewa Dagon. Dewa Dagon itu apa? Dewa yang separuh manusia, separuh ikan. Dan ikan yang dikultuskan oleh mereka itu adalah ikan besar yang hidup di Laut Mediterania ini. Gitu loh. Yang rupanya sengaja diperintahkan Tuhan untuk telan Yunus, lalu antar Yunus sampai ke Niniwe. Sehingga pasti itu orang-orang Niniwe itu beritanya cepat tersebar bahwa Yunus itu keluar dari mulut ikan besar yang dikultuskan itu. Tapi anehnya justru Yunus memberitakan nama Allah yang lain, yang berbeda dari nama Allah sesembahannya. Padahal di saat yang sama Allah sesembahannya itu yang dikultuskan hanya sebagai grabnya Yunus. Tangkap lagi. Berarti Allahnya Yunus jauh lebih berkuasa. Gitu loh logikanya. Makanya orang Niniwe itu bangsa yang lebih besar daripada bangsa Israel. Yang lebih kuat daripada Israel. Yang dalam konteks berpikir orang perjanjian lama, kalau bangsanya lebih kuat, kalau mereka lebih menang perang dari bangsa yang lebih kecil, dari bangsa yang rentan terjajah, maka berarti Allahnya bangsa yang lebih kecil itu tidak lebih kuat daripada Allah mereka. Ngerti maksud saya? Jadi mestinya Yunus yang keluar dari Israel lalu memberitakan, kalau 40 hari lagi kalian tidak bertobat, Allah Yahweh akan menunggang balikan kalian. Mestinya orang Niniwe bisa bilang, Allahmu lah yang kecil, bangsamu bangsa kecil, Allahmu kecil. Mestinya begitu. Tapi kenapa Yunus khotbah begitu? Seluruh Niniwe bertobat. Khotbahnya tidak panjang. Saudara kalau undang Yunus khotbah, rasanya kayak rugi, kayak amplop. Khotbahnya cuma, kalau 40 hari lagi, kalian tidak bertobat, Tuhan menunggang balikan Niniwe. Selesai Bapak. Tuhan, haleluya, amin. Gitu ya. Tapi luar biasa dampaknya. Khotbahnya sebentar, semua orang bertobat. Sampai rajanya turun dari tahtanya, kenakan kain kabung, suruh semua berpuasa. Wah itu luar biasa. Gak seperti saya. Khotbah panjang, turun tentu orang sing tobat. Haleluya. Perhatikan baik. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan atau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ini peristiwa di mana Yunus itu ditunjukkan tentang kedikdayaan Allah. Dan di saat yang sama, dia yang nampaknya ingin menunjukkan dia lebih kuat daripada Allah dengan cara dia hendak melarikan diri ke Spanyol itu. Karena memang waktu itu sekarang ini jadi Spanyol. Nampaknya berusaha melarikan diri dari Allah. Memangnya siapa dia? Makanya disadarkan pada Allah tentang kedikdayaan dia. Dan ketidakberdayaan Yunus. Dan itu tidak enak, saudara. Tidak enak. Saya dulu pernah punya teman, saya ini suka badminton. Sampai hari ini juga masih badminton. Ya walaupun tidak terlalu bikin keringetan, apalagi kalau badminton sama teman-teman pendeta. Tidak enak, saudara. Makanya saya banyak badminton justru sama teman-teman yang bukan hamba Tuhan. Kenapa? Badminton podo pendeta nih, tanggung. Kayak gini tidak saya. Kenapa? Gak ada smash, lalu drop shot silang, pukulan-pukulan tipuan, gak ada. Kenapa? Karena kan hamba Tuhan tidak boleh bujui, tidak boleh menyakiti. Jadi basah aja enggak ini kaos itu. Saya suka badminton. Satu kali dulu, itu waktu saya masih muda dulu, saya ingat. Sekarang juga masih muda lah, haleluya. Dulu ada orang yang katanya teman-teman ini kaya, orang ini kaya. Terus panggil saya terus kami ngobrol lah di jeda permainan di pinggir lapangan. Dia tanya begini, katanya arek-arek kamu pendeta ya? Oh iya Su, saya melayani Tuhan di gereja. Loh terus dapat tinggal di gereja gitu? Iya saya tinggal di gereja, di pastori gereja. Walah ngapain lu jadi pendeta? Eman-eman lu, ya enom kerja pola enak daripada jadi pendeta. Saya bilang ya ini panggilan Tuhan dan saya bersyukur dipanggil Tuhan, bisa melayani Tuhan. Alah, ya Bu tersinggung lu ya. Tuhan itu cuma rekaan lu, kamu tak kasih tahu ini. Ya ini kamu boleh percaya apa enggak? Tuhan itu cuma rekaan bagi orang-orang yang lemah. Sama kayak orang itu punya, kayak anak-anak itu punya figur hero. Supaya apa? Ada semacam kekuatan yang dipercaya untuk menaungi dia, hanya untuk menguatkan dia. Padahal enggak, itu karena kelemahan dia. Saya ingat dia ngomong begitu. Lalu kemudian dia melanjutkan, coba nih tidak percaya, kamu doa, zamannya Fortuner baru keluar, doa minta Fortuner, tak kasih waktu 3 hari, doa minta sama Tuhanmu, Tuhan aku minta Fortuner gitu, atau ya apa doamu terserah, tak kasih waktu 3 hari.
Lu dikasih enggak sama Tuhan Fortuner? Nek aku gak usah doa, tinggal telepon, besok dikirim Fortuner. Saya ini sedang pegang raket Bapak Ibu. Saya khawatir kalau dia melanjutkan kalimatnya, saya bisa temes dia in the name of Jesus gitu. Saya bilang begini, ya tapi kan enggak semua hal bisa dibeli pakai uang, Su. Saya ini sudah bersyukur bisa melayani Tuhan. Oh, lu gak duit soalnya, ini kan duit baru tahu. Bukan cuma apa bisa dibeli pakai uang, siapa itu loh bisa dibeli pakai uang. Dia ngomong begitu, ya sudah wis. Saya akhirnya timbangan ngancani orang ini, aku ngitungi aja. Tak hitungi. Ini ada teman-teman main tak tinggal. Kita tahu beberapa waktu berikutnya orang ini nggak datang. Saya sampai tanya, mana ya susu itu kok lama nggak datang? Dengkulnya loro. Uline lu tempe-tentek katanya gitu. Walah terus siapa? Dioperasi, Bu. Di mana operasi ini? Gak ada yang besuk ta? Enggak, di luar negeri. Ya, singkat cerita, akhirnya beberapa bulan orang ini datang Bapak Ibu ke lapangan. Ya tentu karena kakinya masih sulit atau sakit digerakkan, dia pakai apa? Kursi roda, didorong pakai drivernya, sama drivernya didorong. Dia datang ke lapangan hanya untuk lihat. Semua teman-teman pada datengin, nyamperin untuk nanyain, ya apa kabarmu? Gak apa-apa tak? Saya itu masih main, setelah saya main, teman-teman selesai baru saya datangi dia. Sudah tahu, beberapa langkah sebelum saya sampai ke kursinya dia itu sudah ngeliatin saya sambil kayak ada rasa guilty feeling dari matanya. Terus dia langsung ngomong begini, iya yo, bener kamu ngomong ya, gak semua hal iso dibeli pakai uang. Coba ono uang sing dengkule didol tak tuku saya gitu. Ya tentu saja saya tidak mungkin bilang syukur kapokmu, ya tidak mungkin kan bilang gitu. Saya kan hamba Tuhan. Ya biarlah itu hanya ada di dalam hati saja kan, enggak lah itu. Lalu saya bilang begini, terus ya apa? Sudah dioperasi masih bisa ini. Sakit nih, digerakkan sakit. Aku ini jalan masih pakai krek, jadi masih sakit. Ya mesti harus diterapi terus katanya. Terus dia ngomong begini Bapak Ibu, ayo doano aku. Doano, ini aku sok jalan, aku tak ke gereja. Di gerejamu tak sumbang. Doano aku. Di lapangan Bapak Ibu saya panggil nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lumpuh berjalan. Yang darah tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Nah, itu. Dulu saya ingat teman saya praktek khotbah homilitik ngomong begitu Bapak Ibu. Altar call ngomong begitu. Darah Yesus lebih tinggi. Teman-teman bludek lah. Saya doakan. Begitu saya doakan, sudah tahu apa yang terjadi? Tidak langsung sembuh sih. Tidak, dia tetap. Ya, lama waktu beberapa hari saya telepon, ya apa? Wis sisa jalan dikit-dikit gitu. Terus saya ingetin. Dulu katanya kalau jalan mau ke gereja. Ayo ke gereja yuk. Sudah tahu dia bilang apa? Mosok aku ngomong ngono gitu kata. Wis repot sudah ya. Kadang-kadang ya kita ini diperhadapkan pada apa? Allah itu bekerja untuk menyadarkan kita bahwa kita itu lemah. Dengan ditunjukkan apa? Kedikdayaannya. Orang yang sombong karena mengandalkan diri sendiri. Kalau Allah mengasihi orang itu, dia bisa hancurkan orang itu loh. Sehingga tidak ada pengharapan selain kepada Allah bagi orang itu. Ngerti maksud saya? Itu adalah ketika Allah itu menunjukkan kedikdayaannya di tengah ketidakberdayaan kita. Dan itu tidak enak. Tapi pun kalau Allah lakukan itu demi kasihnya kepada kita. Supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan aset, kekayaan, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah itu tidak segan-segan ya, bahkan untuk menunjukkan kasihnya. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Dia mendisiplin kita. Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan hal itu. Coba lihat, ini adalah ayat yang terakhir. Ayat favorit kita. Karena sudah terakhir. Jadi favorit. Coba lihat, Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kita tidak sedang salah baca ya. Ini bukan mengajar harusnya. Tidak ada H. Tidak. Betul-betul memang ini ada H. Menghajar memang orang yang dikasihinya. Kalau kita bertanya, kenapa Allah lakukan itu? Tidak lain, tidak bukan. Menunjukkan kasihnya. Sebab bagi orang-orang yang berjalan menuju dunia ini, dihajar oleh Tuhan, lalu dia berbalik kepada Allah, bermetanoia kembali kepada Allah. Demi supaya orang ini apa? Tidak berjalan kepada dunia, tapi mengarahkan hidupnya kepada Allah.
kadang-kadang bisa lakukan itu Tuhan. Tuhan bisa datangkan masalah. Kalau di tengah masalah orang justru ingat Tuhannya. Tuhan kasih sakit karena apa? Pas sembuh, gak tahu sopo gereja. Bandino, lihatlah badminton lah, apalah. Gak tahu nang gereja. Tuhan kasih sakit, baru ingat Tuhan. Bagi orang-orang yang begini ini ya, dapat salam dari masalah. Tunggu, kalau kita ini hanya ingat Tuhan itu, pas kita kena masalah, maka Tuhan itu demi kasihnya bisa saja itu lingkupi kita, kasih masalah tok kailing begitu. Loh, saya ngomong begini itu based on Bible. Contoh misalnya, Allah itu bisa membangkitkan bangsa-bangsa, kalau baca di Hakim-Hakim itu. Untuk apa? Menghancurkan Israel. Allah yang bangkitkan bangsa-bangsa itu menjadi bangsa yang kuat, juga kemudian apa? Hancurkan Israel. Kenapa? Kalau Israel itu nggak digituin, nggak ingat sama Tuhannya. Baru ketika dijajah gitu, Israel berteriak-teriak lagi Tuhan bangkitkan hakim, menang lagi, lupa lagi. Tuhan bangkitkan lagi bangsa yang lain, hancurkan lagi Israel. Kayak begitu itu. Jadi kalau kita ini ingat Tuhan hanya kalau kita kena masalah ya, dapat salam dari masalah. Jangan ingat pendeta hanya kalau pas ada masalah. Pas seneng gak tahu telepon pendeta. Pas mau berangkat liburan. Bu Linda doain ya aku mau berangkat. Supaya ini ya pesawatku gak ada turbulence, gak ada ini. Doain ya Bu. Nanti wis sampai tempatnya lo gak ngabari. Lo tahu pendeta kalau digituin itu Bapak Ibu ya. Orang ngabari itu pasti mendoakan. Pasti. Dan angen-angen. Do you know the meaning of angen-angen? Bukan angen-angen oleh-oleh, ndak. Angen-angen, wong iki wis teko apa durung gitu loh. Makanya kalau berangkat minta doa, nyampe kabari. Pindah wis nyampe, puji Tuhan thank you ya. Tadi perjalanan lancar. Gitu kabari. Mau pulang ya gitu. Sudahlah, pendeta ndak akan arep-arep oleh-oleh sudah. Wis ngerti. Ngelakuane jemaat itu ya apa. Gitu loh. Tapi maksud saya, sama dengan Tuhan juga begitu. Jangan hanya datang pada Tuhan kalau ada masalah. Nanti kalau kita itu, kelakuan kita itu kayak begitu ya, kita akan ada banyak masalah. Bahkan Tuhan itu demi mengasihi kita, dia tidak segan-segan loh mendatangkan masalah. Supaya melalui itu kita mengingat akan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, apa pentingnya kemudian kita mengingat hal ini? Pentingnya adalah yang pertama, kita tidak salah paham dengan Tuhan. Amin, saudara. Waktu sudah mengalami hal-hal yang tidak enak, jangan pernah bilang, aduh kan sayang aku. Saya punya cerita lagi, cuman saya tahu saudara wis, ini Pak kamari-mari, tapi tidak tak ceritain wis itu. Dulu itu saya pernah punya teman Bapak Ibu. Wah itu semangat menyemangati saya. Setiap Sabtu mesti telepon saya. Lupa ya. Besok ke gereja, pas saya baru-baru bertobat. Saya kan dari seberang kan. Saya tidak lahir sebagai orang Kristen. Jadi saya dulu dari seberang. Tahu ya? Seberangnya Manyar. Jadi saya enggak jadi. Setiap Sabtu diingetin. Lupa ya besok ke gereja. Ya Su, oke, thank you ya, thank you. Tak sosol tak apa, berangkat dewek saya bilang. Saya berangkat. Sudah, akhirnya sampai kemudian Tuhan panggil saya pelayanan di gereja itu. Dia masih di situ. Orang ini aktif luar biasa Bapak Ibu. Waduh luar biasa, top. Jos. Singkat cerita, saya tidak lagi pelayanan di gereja itu. Lama tidak jumpa dia. Satu kali saya makan, suatu tempat makan, ketemu dia, saya samperin lah. Bukan minta dibayari loh ya, enggak. Soalnya kalau ketemu pendeta di tempat makan, enggak usah pura-pura gak kenal. Atau, pendeta kok biasa nih, disopo tambah gak enak kok gitu. Gak bayari gak enak. Bayari ku dek mbek sak keluargane wong akeh gitu. Makanya saudara kalau datang ke restoran, begitu buka pintu, delok si ono pendeta mau gak gitu. Kalau ada golek tempat lain gitu. Saya datangi dia, tak sabar. Su, masih ingat sama aku? Ngobrol, ayo ngobrol. Tanya lah saya, masih di gereja kita yang lama tak? Enggak. Loh, pindah gereja tak? Enggak sih. Terus apa lo? Aku gak nang gereja. Wih kaget. Dan langsung, aku tak duduk sini ya boleh? Apa? Saya duduk di dekat dia. Saya ngomong, apa kan gereja? Cuti tak? Cuti ya. Gereja. Terus,
Apa aku karena gereja? Kak, aku gak Kristen. Wih, aku kaget. Loh kenapa? Apa? Kalau Yesus, kamu kan ngerti dewe aku dulu ya apa? Nek mau Natalan, kurang duit tak tomboki. Gereja butuh kursi tak tukokno sak mejoe sak lemarine gitu. Wis kurang apa aku sama Tuhan? Ngono aku doa gak tahu dikabulno. Gak tahu dikabulno. Apa jengking gak tahu dikabulno. Dia bilang, terus memangnya saiki lu agama apa? Sekarang ini ikut ini dia. Terus ya apa? Oh, aku nek doa di sini. Aku doa pagi, siang dijawab. Doa siang, sore dikabulno. Siami iki pokoknya. Saya tahu sebagai hamba Tuhan saya bilang apa? Ya aku melok apa orek pingin ya. Ya enggak lah, saya enggak bilang begitulah. Kadang-kadang orang merasa bahwa hanya karena doa kita dikabulkan, Tuhan mencintai. Sementara berarti kalau Tuhan tidak kabulkan doa, Tuhan tidak cintai kita, keliru. Keliru kan? Sebab kadang-kadang orang tua juga say no untuk anak-anaknya. Ketika anak-anaknya itu minta sesuatu yang membahayakan kesehatannya. Betul kan? Jadi ketika Tuhan bilang no, Tuhan juga menyayangi kita. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang saya bisa contohkan. Tapi saya berharap melalui khotbah ini saudara mengerti bahwa apa? Tidak ada hal yang keluar dalam diri Allah bagi anak-anaknya selain demi menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka dalam keadaan seperti apapun jangan sampai kehilangan kasih Tuhan. Amin. Waktu anak-anak ingat sama kita, anak-anakku ya kak, iya aku. Orang-orang tua kadang begitu gitu. Dulu padahal mereka nangis, aku mesti gendong. Saiki dhek wis korep karo bojone gak eling sama aku. Misalnya kayak begitu ya. Kita kadang-kadang, makanya ini anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau saudara belum bisa menambahkan sukacita pada orang tua saudara, maka jangan menambahkan duka cita bagi mereka. Saudara belum ada di posisi mereka. Saya pun juga. Tapi paling tidak kita mesti tahu lah. Jangan sampai orang tua sudah payah membesarkan kita. Kita kawin, hidup untuk keluarga kita dewek. Begitu kita punya anak, anaknya titip nondek papa mamai. Anak-anaknya dua-dua kerja. Ya dititip anaknya tok, duwe gak. Cucuke ada es krim lewat. Opa, es krim. Aduh, repot dia jadi orang itu. Mamamu kerja, papamu kerja, ya kayak gak tau dikirim gitu. Enggak ada lah. Kakek nenek begitu ya. Tapi maksud saya jangan menambahkan duka cita ya. Orang tua itu seneng kalau dititipi cucunya. Tapi aja bendino. Gitu loh. Mereka itu harus mandiin cucu apa ya pasti berat. Ngerti maksud saya? Ya saya enggak ngerti loh ini kalau ada yang begini ya maafkan loh ya. Kan saya enggak ngerti. Mungkin saja itu dari Tuhan untuk Anda. Gitu. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan juga kan, teguran itu kan. Jadi bahwa yang dikasih Tuhan, jangan pernah kehilangan cintanya Tuhan. Tuhan dengan segala caranya menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam segala situasi. Tidak ada satu detik pun di mana Tuhan tidak mengasihi kita semuanya. Selamat menikmati cinta kasihnya Tuhan, selamat merayakan cinta kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Tuhan kami menaikkan syukur kami oleh karena sungguh jika bukan karena cinta Tuhan, kami tidak akan ada di hari ini. Bahkan jika kami ada di hari ini juga untuk menikmati cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih untuk bukti cinta-Mu yang begitu hebat dalam diri kami. Kami masih ada hari ini dengan panggilan yang Tuhan masih berikan kepada kami dan kami dikuatkan Tuhan menjalankannya. Itu semuanya juga karena cintanya Tuhan kepada kami. Dalam keadaan seperti apapun kami tahu Tuhan sedang mencintai kami. Baik ketika kami sedang menerima pemeliharaan Allah. Ketika doa-doa kami dikabulkan, ketika Tuhan menjawab setiap seruan doa kami, setiap hal-hal yang nikmat yang kami terima daripada Tuhan, berkat-berkat Tuhan semuanya, maupun juga ketika kami harus ada dalam proses kehidupan yang memurnikan iman kami. Dalam semuanya itu kami tahu Tuhan mengasihi dan mencintai kami semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah terus hati kami.